Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Ya, tetap di sini bareng ibu. Jarak, kecepatan, dan waktu. Apa sih beda antara ketiganya? Kita mulai dari jarak. Jarak itu adalah jarak merupakan satuan panjang. Jadi ya, jarak itu adalah pengukuran panjang. Jadi satuan yang digunakan adalah satuan panjang. Apa aja sih satuan panjang itu? Yang sering digunakan itu biasanya ada sentimeter, kilometer, dan meter. Tapi untuk jarak biasanya yang sering dipakai itu hanya kilometer dan meter. Contohnya ketika kalian ditanya berapa jarak rumah kalian ke sekolah, biasanya kalian akan jawab, oh jarak rumahku ke sekolah itu 2 kilometer. Atau jarak rumahku ke sekolah itu 600 meter. Nah itu biasanya satuan panjang yang kalian pakai untuk jarak. Kemudian waktu. Nah, waktu ini Ibu yakin semua sudah paham ya. Kalau misalnya tanya berapa lama kalian berada di sekolah, kalian akan bisa jawab dengan 6 jam. Nah, kalau ngomongin waktu berarti kita akan ingat dengan yang namanya satuan waktu, yaitu jam, menit, atau detik. Nah, itu untuk satuan waktu. Kemudian kecepatan itu apa? Nah, kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi, perbandingan antara jarak itu satuannya kilometer atau meter dan waktu itu satuannya jam atau menit atau detik. Ya. Kalau misalnya kalian ditanya, berapa sih kecepatan motor yang kalian pakai? Biasanya akan dijawab misalnya, oh kecepatan motorku itu 20 km per jam. Artinya apa? Artinya setiap 1 jam jarak yang ditempuh adalah 20 km. Jadi setiap 1 jam jarak yang ditempuh adalah 20 km. Perbandingan antara jarak dan waktu. Jaraknya 20 km, waktunya 1 jam. Nah, ini namanya kecepatan. Atau misalnya tanya lagi, berapa kecepatan mobilmu? Kemudian kamu menjawab, oh kecepatan mobilku itu 35 km per jam. Apa artinya? Artinya misalnya kalian menyebutkan jarak yang ditempuh adalah 35 km setiap 1 jam. Nah, ini juga perbandingan antara jaraknya 35 km dengan waktunya 1 jam. Kalau misalnya dalam perjalanan kalian selama 1 jam itu kalian menempuh jarak misalnya 15 km. Pertanyaannya, kalau dalam waktu 3 jam, berapa jarak yang kalian tempuh? Ya, berapa kilometer jarak yang kalian tempuh? Nah, kita pakai secara logikanya nih, Nak. Kalau 1 jam jaraknya 15 km. Kalau selama 3 jam itu waktunya lebih lama atau lebih singkat dari 1 jam? Pastinya lebih lama ya. Karena lebih lama berarti jarak yang ditempuh pun pasti akan lebih jauh. Nah, karena lebih jauh
Berarti ini kita kalikan. Karena kalau dikali, angka dikali itu hasilnya pasti lebih besar ya. Kalau 1 jam jaraknya 15 km, berarti 3 jam berapa? Jadi kalau 3 jam, jarak yang ditempuh adalah itu sama dengan 3 dikali 15 km. Jadi sama dengan 45 km. Nah, ini perbandingannya. Terus misalnya, contoh berikutnya. Kalau dalam waktu misalnya 3 menit, jarak yang kalian tempuh itu adalah misalnya 400 meter. Sekarang oke, Ibu skip yang aja, jangan 400 meter. Kita pakai yang agak mudah hitungannya. Misalnya Ibu ganti jadi 300 meter. Nah, pertanyaannya, kalau dalam waktu 7 menit, berapa meter sih jarak yang kalian tempuh? Nah, kembali lagi tadi nak, kalau 3 menit 300 meter, berarti 7 menit itu kan lebih lama. Tapi masalahnya ini kalian harus tahu dulu, sebenarnya 1 menit itu jarak perjalanan kalian berapa sih? Kita cari dulu. 1 menit perjalanan itu berarti 300 meter dibagi dengan 3 menit. Ya, 300 bagi 3 itu 100 meter per menit. Artinya setiap 1 menit jarak yang ditempuh adalah 100 meter. Itu kalau 1 menit. Berarti kalau dia 7 menit gimana? Nah, kalau 7 menit kita kembali ke contoh nomor 1. Berarti jarak yang ditempuh adalah 7 dikali 100 meter per menit. Meter per menit. 100 meter ya. Karena kan setiap 1 menit jarak yang ditempuhnya itu 100 meter. Jadi kalau 7 menit itu 7 dikali 100 meter. Sama dengan 700 meter untuk jarak yang ditempuh selama 7 menit. Jadi pertama kamu cari dulu jarak 1 menitnya. Berapa? Baru kalian cari jarak sekian menit berikutnya. Oke, contoh berikutnya satu lagi. Misal, jarak yang ditempuh dalam 1 jam. Ya, 1 jam itu misalnya ada 1 jam itu misalnya 36 km. Nah, pertanyaannya, kalau dia berjalan selama 20 menit, berapa meter jarak yang ditempuh? Nah, kita lihat dulu nak. Dalam 1 jam, jarak yang ditempuh itu 36 km. Tapi di sini dia bertanya dalam satuan waktunya itu menit. Sementara yang kita ketahui itu jam. Kita samakan dulu saja penyebutnya. Mau kalian ubah ke jam, menit ke jam boleh, atau jam ke menit juga boleh. Nah, kalau dari jam ke menit, 1 jam ini sama saja dengan 60 menit. Nah, sekarang satuan waktunya, satuan panjangnya, jarak. Ini kilometer, yang di sini mintanya dia nanya dalam satuan meter. Kembali kita samakan. Dari kilometer ke meter turun berapa tangga? Ada hektometer, ada dekameter, baru meter. Berarti turun 3 tangga. Jadi 36-nya ini dikali 1000. Ya, karena turun 3 tangga dikali 1000, jadi sama dengan 36.000 meter. Nah, berarti sekarang soalnya jadinya setiap 60 menit jarak yang ditempuh adalah 36.000 meter. Nah, kalau 1 menit jarak yang ditempuh berapa meter dong? Nah, kita hitung seperti nomor 2, contoh nomor 2.
Jadi dalam 1 menit itu 36.000 meter dibagi 60 menit. Nah, coret nolnya. 36 bagi 6, 6. Masih punya 0, 2. Jadi 600 meter per menit. Artinya apa? Setiap 1 menit jarak yang ditempuh adalah 600 meter. Kalau 1 menit 600 meter, 20 menit berapa? Oke, kalau 20 menit berarti 20 dikali 600 meter sama dengan 12.000 meter. Nah, ini konsep awalnya. Konsep dasarnya antara waktu, jarak, dan kecepatan. Dari konsep tadi di depan yang kalian sudah coba menghitung jarak dan waktu tadi, sebenarnya bisa diubah susunannya, perbandingan antara jarak, kecepatan, dan waktu itu menjadi ke dalam satu segitiga rumus. Ya, Ibu bilang satu segitiga rumus. Jadi ini ada segitiga. Di sini Ibu bagi jadi 3 bagian. Ya, untuk merumuskan tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau tadi yang kalian tahu bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Perbandingan itu berarti dibagi ya nak. Misalnya ada 2/3. Ini sama dengan 2 bagi 3. Atau kita bacanya 2/3. Jadi kalau kalian menyebutkan tadi kecepatan, itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Berarti kita menuliskannya kecepatan itu jarak banding waktu. Nah, jadi kalau kita tuliskan dalam segitiga, bahwa yang namanya kecepatan adalah jarak banding waktu. Gak boleh kebalik ini posisinya. Ya, J-nya di atas. Tadi J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, jangan lupa tadi kalau jarak itu satuan yang biasanya dipakai itu adalah kilometer atau meter. Sementara waktu biasa memakai satuan jam, menit, atau detik. Nah, kecepatan berarti gabungan dari keduanya, perbandingan antara keduanya. Berarti bisa aja satuannya kilometer per jam. Atau mungkin meter per menit. Atau mungkin meter per detik, dan seterusnya. Artinya kombinasi dari jarak dan waktu. Ingat nak, posisinya tidak boleh terbalik. J di atas, K di bawah, W di sebelahnya. Nah, bagaimana kita membacanya? Ya, bagaimana kita membacanya? Kembali ke segitiganya. J, K, W. Atau kalau ibu biasa biar hafal, ibu ngomongnya Jokowi, Bapak Jokowi. Berarti J-nya di atas, K di bawah, W di sebelahnya. Ya. Nah, kalau tanda yang ini, tanda per yang ini, nih, per di sini, itu artinya bagi. Atas bawah itu bagi, per. Tapi kalau tanda garis sejajar yang ini, nih, artinya adalah kali, kan sejajar posisinya. Ya, dikali. Jadi pertanyaannya, kalau ditanya J sama dengan, berarti J-nya kamu tutup. Nih, J-nya kamu skip. J sama dengan, lihat bawahnya, K dan W. Oh, K dan W sejajar, berarti rumusnya jadi K kali W. Terus, gimana kalau nyari K? Nih, gimana kalau nyari K? K-nya kamu tutup. Jangan dilihat K-nya.
Oh, adanya J dan W, tapi J dan W itu dipisahkan oleh tanda per. J di atas, W dibagi di bawah. Berarti K rumusnya adalah J bagi W. Terus, gimana cara mencari W-nya? Ini W-nya. Nah, kalau mencari W-nya kalian tutup. Yang kamu lihat ada huruf J dan K. Tapi J posisinya di atas, K di bawah. Berarti terpisahkan oleh garis bagi. Jadi rumus W sama dengan J bagi K. Nah, itu rumus untuk kecepatan. Sebenarnya nak, kalian tidak perlu menghafal rumus J sama dengan K kali W, K sama dengan J bagi W, dan seterusnya. Tapi kalian cukup mengingat rumus segitiganya. Jokowi, J di atas, K di bawah, W di sebelahnya K. Ya, itu urutannya. Jadi kalau ditanya J, J-nya tutup, tinggal K dan W. K dan W posisinya bersebelahan, berarti K kali W. Kalau mencari kecepatan, K-nya tutup. Ada dua huruf J dan W, posisinya atas bawah, berarti jadinya dibagi. J dibagi W. Kalau mencari waktu, berarti W-nya ditutup. Hurufnya tinggal J dan K. Posisinya atas dan bawah, berarti J bagi K. Ingat ya, rumus segitiga kecepatannya. Sekarang kita mulai masuk ke contoh penggunaan segitiga rumusnya. Ya, contoh yang nomor 1. Misal diketahui kecepatan, berarti simbolnya K. Kecepatannya adalah 10 km per jam. Ingat, kalau kecepatan itu satuannya adalah gabungan antara satuan panjang dan satuan waktu. Kemudian waktunya adalah 2 jam. Berarti yang ditanya adalah jaraknya. Misalnya ditanya jaraknya berapa sih dalam satuan kilometer. Nah, sebelum kalian memindahkan ke rumus, lihat dulu satuannya, nak. Yang di atas ini kilometer satuan panjang, yang di bawah juga sudah kilometer, sudah sama. Terus berikutnya satuan waktunya, yang 1 jam, yang 1 juga jam, sudah sama. Kalau sudah sama itu aman, berarti kita pindahkan ke dalam rumus segitiganya. Tadi paling atas J, J-nya kita belum tahu. K, kecepatannya, bentar ibu perbesar ya, biar terlihat jelas. Oke, ini segitiganya. Nah, paling atas J, J-nya kita nggak tahu berapa karena ditanyakan. Bawahnya K, K-nya itu 10 km per jam. Sebelahnya W, W-nya itu 2 jam. Nah, yang ditanya J, kita lihat nak. J antara K dan W, dia itu sejajar, berarti dikalikan. Jadi J sama dengan K kali W, karena di sini K, yang di sini adalah W. Ya. Jadi K-nya tadi 10 km per jam. W-nya 2 jam. Nah, sebelum menghitung, lihat dulu satuannya. Ini per jam sama jam. Ingat perkalian pecahan. Ini bisa dicoret, nak. Sama-sama dibagi jam. Habis jadi 1, ini juga habis jadi 1. Tinggal atas kali atas. 10 kali 2, 20. Satuan yang tersisa adalah kilometer. Jadi jawabannya 20 kilometer. Contoh nomor 2. Ya. Misal diketahui jaraknya itu adalah 4 km. Waktunya ditempuh dalam waktu 20 menit.
yang ditanya berapakah kecepatannya, tapi minta satuannya meter per menit. Ya, seperti yang Ibu infokan tadi, sebelum kalian masukkan ke dalam segitiganya, lihat dulu satuannya, mulai dari satuan panjang. Di sini kilometer, yang diminta dalam satuan meter. Jadi kita pindahkan dulu dari kilometer, kita pindahkan dulu ke meter. Ingat tangganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Dari KM ke M, 1, 2, 3, turun 3 tangga. 1 tangganya dikali 10, 2 tangga tambah 01, 3 tangga tambah 01, berarti dikali 1000. Sementara itu 4 km, berarti 4 dikali 1000. Jadi berapa? 4000 meter. Oke, kita pindahin di sini jadi 4000 meter. Ya, satuan panjang sudah aman, meter dengan meter. Sekarang satuan waktu. Satuan waktunya ini menit dan di sini sudah menit. Berarti sudah aman, sudah sama. Ya. Kalau sudah sama, kita pindahkan ke segitiga rumusnya. Segitiga rumusnya. Buat aja yang besar nggak apa-apa, Nak. Jangan ngirit kalau buat belajar ya. Oke, kita masukkan J, jaraknya 4000 meter. 4000 meter. Kemudian K-nya. K-nya itu kita nggak tahu berapa. Waktunya 20 menit. Nah, ingat yang atas ini adalah J, yang bawah ini adalah W. Ya, jadi kalau nyari K kecepatan, kecepatan itu J-nya di atas, W-nya di bawah, dipisahkan oleh tanda bagi, berarti K sama dengan J bagi W. Nah, J-nya berapa? J-nya itu 4000 meter dibagi 20 menit. Nah, disederhanakan. Ingat pembagian pecahan, bisa disederhanakan. Atas dan bawah bisa sama-sama dibagi 10. 4000 bagi 10, coret 01 jadi 400. 20 bagi 10, coret 01 jadi 2. Nah, berikutnya 400 dibagi 2 sama dengan 200 meter per menit. Jadi kecepatannya adalah 200 meter per menit. Contoh nomor 3. Misal, jarak itu sama dengan 60.000 meter. Kecepatannya 30 km per jam. Berapa waktunya tapi diminta dalam satuan jam. Nah, sebelum kembali ke segitiga, kita lihat dulu satuannya. Ini satuan panjangnya meter, yang satu lagi satuan panjangnya kilometer. Nah, kalau begini kalian bebas, nah, mau mengubah meter ke kilometer atau kilometer ke meter, boleh, terserah kalian. Tapi kalau ibu biasanya lebih memilih jarak yang ibu ubah, J-nya yang ibu ubah, ya, karena dia nggak ada kombinasi dengan waktu. Kalau kecepatan itu kan kombinasi antara jarak dan waktu, jarak dan waktu ya. Jadi ibu lebih baik mengubah J-nya ini. Nah, tangganya diingat tangganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Meter ubah ke kilometer biar sama ya. Meter ke kilometer naik berapa tangga? 1, 2, 3. Oke, naik. Kalau naik dibagi 1 tangga 10, 2 tangga tambah 0, 3 tangga tambah 0. Jadi dibagi 1000. Apa sih yang dibagi 1000? Itu 60.000 dibagi 1000.
Coret 03, coret 03 sama dengan 60. Jadi jawabannya 60 kilometer. Terus satuan waktunya lihat. Ini sudah jam, ini sudah jam. Oh, sama. Aman. Oke, sekarang kita mulai hitung. Masukkan ke dalam segitiganya. Nah, J-nya 60 km. K-nya 30 km per jam. W-nya kita belum tahu. Ya. Jadi kalau nyari W, nah ternyata dipisahkan oleh tanda bagi. Ini yang di atas ini namanya J, yang di bawah ini namanya V. Jadi rumus W adalah J bagi V. J-nya 60 km dibagi V-nya 30 km per jam. Coba ini pakai tanda per. Satuannya ada yang bisa dicoret nggak? KM-nya bisa ya nak ya, sama-sama dibagi KM. Terus 60 sama 30 itu kan sama-sama bisa dibagi 10 ya, dia punya 0. Kita coret dulu nolnya masing-masing 1, atas 1, bawah 1. Dah. Jadi tinggal 6 bagi 3. Berapa 6 bagi 3? 2. Satuannya adalah jam. Berarti jawabannya 2 jam. Jadi ini waktunya adalah 2 jam. Contoh yang terakhir nomor 4. Nomor 4. Misal diketahui kecepatannya itu adalah 25 km per menit. Sementara waktunya adalah 1,5 jam. Jadi berapakah jarak yang ditempuh tapi diminta dalam satuan kilometer? Nah, sama kayak tadi. Kita lihat dulu satuannya. Mulai dari satuan panjang. Oh, yang ini sudah kilometer, bawah juga sudah kilometer. Aman. Sekarang satuan waktunya. Yang 1 menit, yang 1 jam. Nah, kita ubah aja. Yang nggak pakai satuannya kombinasi itu kan waktu ya nak ya. Kalau kecepatan kan kombinasi. Kita ubah aja waktunya. 1,5 jam itu sebenarnya berapa menit? Ingat lagi tangganya. 1, 2, 3. Kalau tangga satuan waktu hanya 3. Paling atas jam, menit, terus detik. Nah, kita lihat dari jam ke menit. Oh, ternyata turun. Turun berapa tangga? 1. Kalau turun 1 berarti dikali 60-nya. Cuma ada 1 60-nya, ya. Jadi kalau 1,5 jam berarti 1,5 dikali 60. Ingat perkalian pecahan. Pecahan campuran diubah dulu ke pecahan biasa. Jadinya 3/2 dikali 60. Mana yang bisa dicoret? 2 dan 60. 2 bagi 2, 1. 60 bagi 2, 30. Terus baru atas sama atas dikali. 3 kali 30 sama dengan 90. Jadi 1,5 jam itu sama dengan 90 menit. Nah, sekarang satuannya udah sama. Menit ketemu menit, udah sama. Nah, kita masukkan ke segitiganya. J-nya belum tahu. K-nya 25 km per menit. W-nya 90 menit. Nah, berarti nyari J karena sama-sama di samping. J sama dengan K kali W. K-nya 25 km per menit dikali W-nya 90 menit. Ya, ini Bu pisah ya nak ya. Nah, oke lanjut. Satuannya yang bisa dicoret yang mana? Ini menit sama menit. Sekarang tinggal 25 kali 90 berapa sih? Kita hitung dulu. 25 kali 9.
45, 18 tambah 4, 225. Berarti 225. Masih punya 01, tambahin 01, jadi 2250 km. Itu jaraknya. Masuk ke soal cerita. Contohnya soal nomor 5. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan rata-rata 150 km per jam. Ingat ya, ditulis dulu keterangannya. Yang diketahui itu adalah kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata, simbolnya apa? Berarti K sama dengan 150 km per jam. Setelah 30 menit itu apanya? Waktu ya. Jadi W sama dengan 30 menit. Berapa kilometer jarak yang ditempuh kereta tersebut? Jadi yang ditanya adalah jarak, tapi dalam satuannya itu kilometer. Nah, sebelum mengerjakan cek dulu satuannya. Yang di atas satuan panjangnya sudah km, bawah juga km, sudah sama. Satuan waktunya, yang 1 jam, yang satu pakai menit. Nah, lebih baik kita ubah yang 30 menitnya jadi berapa jam. Ya, ingat tangga satuan waktu. Jam, menit, detik. Oke, kita lihat. Dari menit ke jam, turun apa naik? Menit ke jam. Oh, naik. Kalau naik dia dibagi. Naiknya 1 tangga, berarti dibagi 60. Jadi, kalau 30 menit itu sama dengan 30 dibagi 60 jam. Nah, sederhanakan. Sama-sama dibagi 10, coret nolnya. Terus sama-sama dibagi 3. Jadi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. 1/2 jam. Kita pindahkan ke sini jadi 1/2 jam. Nah, udah nih, kita masukkan ke dalam segitiga rumusnya. Jangan lupa yang atas J. J-nya kita belum tahu. J-nya belum tahu. Terus K-nya 150 km per jam. W-nya setengah jam. Dah, kita cari J-nya. J sama dengan ini K, yang di sini W. Dia sejajar. Kalau sejajar berarti dikali. J sama dengan K kali W. K-nya 150 km per jam. W-nya 1/2 jam. Nah, terus kita lihatin nak. Jam sama jam bisa dicoret karena dibagi. Terus ini 150 kali setengah. Kan sama aja dengan 150 per 1. Satuannya tinggal kilometer. Dikali 1/2. 2 sama 150 sama-sama habis dibagi 2. 2 bagi 2 1. 150 bagi 2 75. Jadi atas kali atas 75 kali 1 75 per bawah kali bawah 1 kali 1 sama dengan 1. 75 per 1 sama dengan 75. Satuannya tinggal kilometer. Nah, belum selesai tapi kalau soal cerita harus gimana? Ditulis. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Jarak yang ditempuh kereta. Jadi, jarak yang ditempuh kereta adalah 75 km. Dah. Ya, jadi harus jelas, tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, masukkan rumusnya, dan terakhir jangan lupa tulis jadi.
Soal cerita berikutnya, nomor 6. Dino berangkat ke sekolah diantar ayahnya menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jadi, apa yang diketahui? K sama dengan 80 km per jam. Jika jarak rumah Dino ke sekolah 20 km, jadi apanya 20 km? Jarak. Berarti J sama dengan 20 km. Dan Dino berangkat pukul 5.45. Nah, itu berangkatnya. Berangkatnya pukul 5.45. Pukul berapakah Dino sampai ke sekolah? Yang ditanya sampai ke sekolah atau tiba. Tibanya itu jam berapa? Nah, seperti biasa, lihat dulu satuannya. Satuan panjangnya sama-sama kilometer. Nah, kalau tibanya itu kan kita tergantung ya nak ya. Bisa jam, bisa menit, bisa detik. Ini sudah jam. Berarti nggak apa-apa, nggak usah kita ubah. Kita masukkan dulu ke dalam segitiganya. Segitiga rumus. Oke. J-nya 20 km, K 80 km per jam. Waktunya kita belum tahu nih berapa lama perjalanannya. Nah, di sini W ya, namanya W. Berarti kalau kita mencari W, apa rumusnya? Ini atas J, bawah K, atas bawah posisinya, berarti dibagi. Jadi J dibagi K. Pindah sini ya nak ya. W sama dengan J dibagi K sama dengan J-nya 20 km per K-nya 80 km per jam. Oke. Satuannya dulu, apa yang bisa dicoret satuannya? KM ya. Nah, apalagi yang bisa dicoret? 0, sama-sama dibagi 10. Nah, terus 2/8, sama-sama habis dibagi 2. Jadinya 1/4 jam. Nah, kita kan mau tahu tiba jam berapa. Jadi jam 5.45 ditambah 1/4 jam. 1/4 jam itu sama dengan berapa menit sih? Ingat lagi tangganya. 1, 2, 3. Jam, menit, detik. Dari jam ke menit turun apa naik? Jam ke menit turun. Berarti dikali. Turun 1 tangga dikali 60. Jadi 1/4 dikali 60 sama dengan ini 1, ini 15. 1 kali 15 sama dengan 15. Jadi 1/4 jam sama dengan 15 menit. Nah, jadi lama perjalanan dia itu 15 menit nak. Tiba. Yang namanya tiba itu ditambah apa dikurang? Ayo. Ditambah ya, jadi jam 5.45 ditambah dengan 15 menit. Nah, menit kan di belakang, tambah. 5 tambah 5, 0, 1. 5 tambah 1, 6. Ini 5, ini 0. Jam 5, 60 menit. 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Jadi 1 jamnya tambahkan ke jam 5. Jadi jam 5.60 sama dengan jam 06.00. Nah, tibanya jam segitu. Tapi belum selesai, lagi-lagi belum selesai. Apa yang belum? Jadi, nah, apa ya? Jadi, Dino sampai ke sekolah pukul 06.00. Oke. Silakan dipelajari, semoga mudah dimengerti. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.